Pernah nggak ngerasa bingung harus mulai dari mana kalau mau nyiapin dana pendidikan? Entah itu buat pendidikan anak atau pendidikan diri sendiri? Well, banyak orang suka menunda-nunda karena nggak tahu harus mulai dari langkah mana dulu. Padahal kalau punya strategi yang jelas, menabung bisa jadi lebih gampang dan terarah. Nah, di konten ini kita bakalan bahas hal-hal penting yang harus kita tahu biar target tabungan dana pendidikan itu bisa tercapai tanpa ribet. Lo bakal ngerti mulai dari nentuin tujuan sampai milih cara menabung atau investasi yang tepat. Jadi siap-siap deh buat belajar langkah-langkah simple tapi efektif yang bisa langsung diterapin tanpa menunda-nunda. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir terus karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 hal penting untuk mencapai target tabungan dana pendidikan. Yang pertama, tujuan tabungan pendidikan buat siapa? Oke, jadi ngomongin soal tujuan tabungan pendidikan, hal pertama yang penting harus tahu itu buat siapa tabungan ini. Kadang orang nyimpen duit tapi nggak jelas tujuannya, akhirnya gampang kebablasan buat keperluan lain. Nah, kalau tujuannya jelas, misalnya buat pendidikan anak atau pendidikan diri sendiri, kita jadi punya motivasi kuat buat konsisten menabung. Dengan tahu tujuannya buat siapa, kita bisa nentuin seberapa besar dana yang dibutuhin dan kapan waktunya harus siap. Misalnya nih, anak masih umur 5 tahun dan lo pengen dia kuliah umur 18 tahun. Jadi bisa tahu durasinya 13 tahun buat nyiapin dana pendidikan itu. Ini bikin lo lebih fokus dan gak asal nabung tanpa arah. Selain itu, ngerti tujuan tabungan juga bikin kita gampang memilih jenis tabungan atau investasi yang pas. Kalau buat pendidikan anak yang masih lama, bisa pilih yang hasilnya lumayan, tapi resikonya aman. Jadi duitnya bisa berkembang dan tetap aman. Contohnya, nabung di rekening khusus untuk pendidikan, nabung emas, atau pilih investasi saham yang bisa kasih imbal hasil lumayan. Kalau buat pendidikan diri sendiri yang waktunya lebih pendek, mungkin pilih yang lebih fleksibel supaya bisa cepat dicairin kalau pas butuh, seperti deposito berjangka. Yang penting dari awal udah bikin rencana sesuai tujuan, jadi tabungan gak cuma numpuk gitu aja, tapi bener-bener siap dipakai pas waktunya tiba. Jadi langkah pertama sebelum mulai menabung adalah tahu buat siapa dan kapan dana pendidikan itu dibutuhin. Yang kedua, cari tahu berapa biaya pendidikan sekarang. Kalau mau nyiapin dana pendidikan, langkah penting berikutnya itu cari tahu dulu berapa biaya pendidikan sekarang. Ini penting banget karena lo nggak bisa nyiapin target tabungan kalau nggak tahu angka awalnya berapa. Misalnya pengen anak kuliah, bisa cek biaya kuliah di universitas yang diincar sekarang, termasuk biaya uang pangkal, SPP per semester, sama kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya kos kalau kampus jauh dari rumah. Dari situ kita bisa dapetin gambaran kira-kira berapa total dana yang harus disiapin. Jangan lupa juga lihat biaya tambahan lain, kayak buku, transport, atau kegiatan ekstrakurikuler, biar nggak kaget nanti. Intinya harus punya angka dasar sebagai patokan supaya target tabungan lebih realistis dan nggak ngasal. Setelah tahu biaya pendidikan sekarang, langkah berikutnya adalah menyesuaikan dengan inflasi atau kenaikan biaya di masa depan. Misalnya biaya kuliah sekarang itu 50 juta rupiah per tahun. Tapi 10 tahun lagi bisa naik 2% sampai 5% per tahun, atau bahkan 10% per tahun. Jadi lo perlu hitung estimasinya supaya tabungan cukup nanti. Dari sini kita bisa nentuin seberapa besar tabungan bulanan dan strategi nabung yang paling cocok, biar dana tumbuh sesuai target. Misalnya kalau jarak atau jangka waktunya masih jauh, bisa pilih tabungan yang hasilnya sedikit lebih tinggi tapi aman. Kalau waktunya deket, misalnya beberapa tahun lagi, lebih aman pilih yang mudah dicairin. Jadi, nyari tahu biaya pendidikan sekarang itu bisa jadi fondasi supaya seluruh perencanaan tabungan lebih jelas, terarah, dan gak asal-asalan. Yang ketiga, hitung berapa kira-kira waktu yang tersedia. Oke, sekarang kita bahas soal berapa kira-kira waktu yang tersedia buat nyiapin dana pendidikan. Ini penting banget karena semakin lama waktu yang kita punya, semakin gampang menabung tanpa terbebani jumlah yang besar setiap bulan. Misalnya anak masih umur 5 tahun dan pengen dia kuliah umur 18 tahun. Berarti punya waktu 13 tahun buat nyiapin dana pendidikan itu. Dari situ kita bisa hitung nih perkiraan seberapa banyak yang harus ditabung setiap bulan supaya target tercapai. Kalau waktunya singkat, ya berarti harus menabung lebih banyak atau pilih instrumen yang bisa bikin duit berkembang lebih cepat tapi tetap aman.
Jadi, tahu waktu yang tersisa bikin perencanaan tabungan lebih realistis dan gak asal tebak-tebakan. Setelah tahu waktunya, kita juga bisa menyusun strategi menabung yang tepat. Misalnya, kalau waktu masih panjang nih, kita bisa menabung secara rutin dengan jumlah kecil tapi konsisten, sambil memanfaatkan bunga atau hasil investasi yang aman. Tapi kalau waktunya pendek, kita harus lebih agresif, bisa menabung lebih banyak atau pilih instrumen yang hasilnya lebih tinggi tapi tetap aman. Dengan cara ini, kita bisa mengatur cash flow keuangan bulanan biar tetap nyaman, tapi target dana pendidikan tetap tercapai. Bisa juga bikin simulasi tabungan setiap bulan sesuai waktu yang ada. Terus cek apakah jumlahnya cukup atau harus ditambah. Intinya, menghitung waktu itu bikin kita bisa tahu seberapa realistis target menabung dan strategi apa yang paling pas buat menyiapkan dana pendidikan. Yang keempat, hitung berapa harus menabung setiap bulan. Langkah selanjutnya adalah menghitung berapa harus menabung setiap bulan. Kalau nggak tahu berapa jumlah yang harus ditabung, kita jadinya bingung sendiri kan, berapa yang harus disisihkan setiap bulannya. Jika jumlah uang yang ditabung setiap bulannya terlalu kecil, bisa jadi dana nggak cukup pas waktunya tiba. Atau kalau jumlah uang yang ditabung setiap bulannya terlalu besar, kita bisa kewalahan dan tersiksa hari ini karena uang habis buat tabungan pendidikan. Jangan sampai mengorbankan masa sekarang untuk persiapan masa depan. Uang yang kita hasilkan juga perlu dinikmati hari ini kan? Nah, cara menghitung berapa yang harus ditabung setiap bulan untuk tabungan pendidikan adalah dengan mengetahui total biaya pendidikan yang udah dihitung sebelumnya. Terus bagi dengan jumlah bulan yang tersisa sampai waktu target. Misalnya gini, total biaya kuliah anak itu 300 juta rupiah. Dan kita punya waktu 10 tahun, berarti perlu menyisihkan sekitar 3,5 juta rupiah per bulan untuk tabungan pendidikan anak. Itu belum termasuk imbal hasil jika uang tersebut diinvestasikan sehingga nilainya bisa bertambah. Dengan hitungan ini jadi jelas kan harus nabung berapa setiap bulan. Intinya step ini bikin kita punya patokan buat menyiapkan dana pendidikan. Yang kelima, pilih instrumen investasi yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke hal memilih instrumen investasi yang tepat buat tabungan pendidikan. Ini penting banget karena tabungan biasa kadang nggak cukup buat nutup biaya pendidikan yang terus naik setiap tahun. Kita harus pilih instrumen yang sesuai sama jangka waktu dan tujuan, biar duit bisa tumbuh tapi tetap aman. Misalnya nih, kalau waktu masih panjang, let's say 5 tahun sampai 10 tahun atau lebih, bisa pilih reksadana, investasi saham, atau investasi emas logam mulia. Tapi kalau jangka waktunya pendek, di bawah 5 tahun misalnya, mending pilih yang aman dan gampang dicairin, misalnya deposito atau obligasi pemerintah, biar pas waktunya tiba nggak kekurangan dana. Intinya, pilih instrumen yang pas, bikin tabungan pendidikan jadi lebih efektif dan nggak sia-sia. Selain itu, kita juga perlu ngerti instrumen investasi sebelum memilih investasi apa, biar bisa atur resiko dan keuntungan dengan lebih gampang. Bisa belajar dulu tentang berbagai jenis tabungan dan investasi, terus sesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan menabung kita. Bisa juga gabungin tabungan biasa untuk keamanan dan investasi untuk hasil lebih tinggi, jadi bisa lebih seimbang gitu loh. Kita juga bisa bikin simulasi berapa hasil yang bakal didapat tiap bulan atau tiap tahun, biar lebih jelas. Dengan cara ini, tabungan pendidikan nggak cuma numpuk, tapi juga berkembang sesuai target. Jadi tahap ini bikin strategi menabung lebih cerdas dan realistis. Well, itulah 5 hal penting untuk mencapai target tabungan dana pendidikan. Lo punya ide soal langkah lainnya untuk mencapai target tabungan dana pendidikan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.